Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aulia Syifani Putri, aku dari Bimbingan dan Konseling semester 4 Universitas Maksum. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membahas suatu topik yang menarik nih. Soalnya kalau di Indonesia sih, kayaknya jarang ya orang membahas tentang ini, karena kita mungkin masih kurang aware terhadap hal ini. Jadi di sini aku akan memberikan penjelasan sedikit mengenai anak berbakat. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah tahu ya, atau udah pernah dengar lah istilah dengan anak berbakat, atau anak-anak yang terlihat berbeda daripada anak yang lain pada umumnya. Misalnya, kalau anak-anak yang lain baru bisa bicara pada umur 2 tahun, kalau anak berbakat ada yang sudah bisa bicara sejak umur 1 tahun gitu, atau enggak ada yang sudah mengenal huruf, angka, yang di umurnya masih belia. Hal lain misalnya anak tersebut mampu untuk bermain Rubik melebihi daripada kemampuan orang dewasa. Nah, yang aku pengen bahas sekarang itu adalah dari awalnya dulu, yaitu mengenai istilah yang sering kita gunakan untuk melabeling anak sebagai seorang yang berbakat. Ternyata teman-teman, untuk melabeli berbakat itu ada banyak loh, nggak cuma satu yang kita sering itu gifted. Ada 4, yaitu aptitude, gifted, talented, bright, and genius. Nah, 5 ya berarti 6, sorry. Ada 6 ya. Jadi masing-masing dari pengertian berbakat dari istilah tersebut berbeda-beda teman-teman. Nah, makanya aku akan ngejelasin ke teman-teman semua apa perbedaan dari ke-6 istilah tersebut berdasarkan contoh video yang akan aku tunjukkan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aptitude. Apa itu aptitude? Aptitude itu ditunjukkan untuk menggambarkan bakat potensi yang dimiliki oleh semua individu yang masih tertidur. Apa yang dimaksud tertidur? Itu maksudnya adalah mereka itu punya potensi bawaan. Jadi potensi bawaannya itu dimiliki oleh setiap individu tapi belum teraktualisasi dengan baik. Jadi dia itu bisa teraktualisasi atau muncul jika distimulasi oleh lingkungan yang tepat gitu. Jadi istilahnya aptitude itu bakat yang kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak bakat gitu. Nah, kemudian potensi tersebut perlu dikembangkan secara maksimal dengan memberikan stimulus lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berbakat itu. Nah, jadi yang pertama yang tadi adalah aptitude, di mana aptitude itu disebut dengan bakat bawaan lahir gitu ya, biasanya kalau misalnya diistilahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada istilah gifted. Nah, ini sering disebut atau disebut juga sebagai anugerah, yaitu mungkin Anda sering membaca beberapa literatur tentang gifted. Kalau kita perhatikan, gifted itu berarti diarahkan gitu, ditujukan kepada anak-anak yang memiliki berbakat di bidang akademik. Dan anak-anak yang berbakat di bidang akademik itu biasanya selalu berkorelasi dengan skor IQ yang tinggi. Jadi teman-teman tahu ya, gifted itu ditujukan untuk anak-anak berbakat yang ada pada bidang akademik gitu. Kenapa dikatakan bakat akademik? Karena sering dihadirkan pada setiap anak yang ditunjukkan kemampuan kognitifnya atau intelektual yang superior, kreatif, dan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Jadi selalu berkorelasi dengan skor IQ, dan skor IQ itu selalu di atas rata-rata. Nah, kemudian sekarang yang ketiga itu ada talented. Talented itu kalau misalnya diartikan berarti kan bertalenta ya. Berarti ditujukan kepada anak-anak yang memiliki keunggulan di bidang keterampilan khusus, yaitu misalnya melukis, menggambar, menari, dan lain-lain. Jadi teman-teman, keterampilan itu sifatnya skill ya, bukan selalu berhubungan dengan skor IQ atau nilai akhir yang tinggi gitu. Jadi anak-anak yang dikategorikan sebagai talented itu tidak selalu berkorelasi dengan skor IQ yang tinggi. Berbeda dengan tadi yang gifted, sudah saya jelaskan sebelumnya, selalu berkorelasi dengan skor IQ yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada genius. Kalau genius itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki kejeniusan di atas 140 biasanya. Kisarannya itu 140 sampai dengan 200. Nah, apa yang menandakan bahwa ia jenius? Ya, dia itu dikatakan jenius karena dia dapat menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai yang tinggi, serta dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Misalnya kalau misalnya saya contohkan, sampai sekarang itu kan kita masih menggunakan lampu, di mana lampu itu merupakan ciptaan dari atau temuan dari Thomas Alva Edison. Nah, maka beliau itu disebut jenius karena hasil karyanya itu masih bisa dinikmati oleh semua khalayak ramai dan masih kita gunakan manfaatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bright. Bright itu artinya ditujukan kepada anak-anak yang memang cemerlang, menunjukkan kecemerlangan dalam prestasi akademik, dan juga mereka menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Nah, kecemerlangan itu tentunya dapat disebabkan juga karena stimulasi dari lingkungan. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan mengenai perbedaan-perbedaan istilah yang kita sering temui dalam
melabeling anak yang berbakat. Harapan saya, semoga istilah-istilah tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah anak ini termasuk ke dalam kelompok anak yang berbakat akademik ataukah anak yang berbakat non-akademik. Pada dasarnya anak-anak yang memiliki bakat itu berarti memiliki anugerah ya teman-teman semua. Jadi harus kita arahkan, harus kita berikan tempat yang baik untuk mereka agar mereka dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara maksimal. Terima kasih, sekian dari saya. Dadah!